Keluarga Jogja senang ya, kita tahu sesosok ibu beliau yang sangat luar biasa, Ibu Indah Juanita, dengan banyak prestasi dan terbiasa dikelilingi dengan laki-laki. Mungkin laki yang satu ini adalah laki suatu keberhasilan begitu ya. Dengan banyak perkembangan budaya yang pastinya tidak juga lepas dari tangan beliau gitu ya. Termasuk perkembangan Jogja sendiri, apalagi dulu waktu beliau di Nusa Dua Bali. Pasti kita juga ingin lebih mengulik gitu ya. Sebenarnya sekarang beliau itu lebih ke mana sih arahnya gitu ya di Badan Otorita Borobudur. Oke, kembali lagi dengan Ibu Indah. Gimana Ibu, setelah tadi berbicara dan sounding ke kita masalah fungsi dan juga tugas belum ya Bu ya? Tugas Ibu di Borobudur sebagai Direktur Utama Badan Otorita Borobudur ini, kita juga pengen tahu dong Bu, tugas utama Ibu, kemudian fungsinya ya kan? Itu bisa diceritakan juga Ibu? Iya. Jadi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ini dibentuk dari Perpres dan Permen dari Bapak Presiden dan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka kita itu punya tugas utama. Tugas utamanya ada di dua tempat ya, otoritatif dan koordinatif. Saya perlu jelaskan bahwa yang namanya Badan Otorita Borobudur itu ngapain sih? Apa sih gitu nah, ya? itu Karena dia. setiap orang sering bertanya, Ibu ngelola candi ya sekarang? Gitu. Hanya candi yang terpikir ya, karena Borobudur. Borobudur. Nah, tapi Badan Otorita Borobudur itu punya dua tugas ya, otoritatif dan koordinatif. Jadi kita punya wilayah otoritatifnya itu di Purworejo, luasnya 309 hektar, dan koordinatifnya itu ada di 3 DPN. Jadi kalau 3 DPN itu ada di DPN Yogyakarta Borobudur, Semarang Karimun Jawa, dan Solo Sangiran. Jadi wilayahnya besar sekali. Ada di wilayah DIY 5 kabupaten kota, lalu di Jawa Tengah. Jadi total ada 37 kabupaten kota. Besar sekali ya. Jadi bukan hanya Candi Borobudur yang diurusin. Nah, kita tuh ngapain di wilayah yang sebesar itu? Kami punya tugas untuk mensinkronisasikan kegiatan pariwisata. Jadi pasti ada di DIY ada pariwisata, di Jawa Tengah juga ada pariwisata. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa dipertemukan, karena bagaimanapun kita punya infrastruktur besar yang sudah disiapkan oleh negara. Salah satunya ada YIA, ada airport YIA. Orang nanti datang pintu gerbangnya di YIA, nanti bagaimana dia akan menyebar. Masa dia cuma ke Candi Borobudur saja gitu ya. Jadi jangan sampai orang itu, tamu itu datang cuma satu tujuan terus pulang lagi. Nah, bagaimana caranya supaya tamu itu datang, dia misalnya satu ke Borobudur, ke Candi Borobudur, tapi dia ke mana-mana. Jadi dia kemana-mana ke daerah seluruh kabupaten tersebut, jadi semua kepariwisataannya ikut bangun. Bagaimana caranya? Siap atau tidak? Tamu-tamu udah datang jauh-jauh terbang sampai di YIA. Nah, sampai dia terus nanti dia kemana, tinggal keluar, waduh nggak ada apa-apa, ini cuma ke Candi Borobudur, kan nggak boleh gitu. Kita harus siapkan semua, kiri kanannya, depan belakang itu semua kita siapkan supaya siap. Bagaimana tamu itu datang, buang dolarnya, buang uang-uangnya ini semua, rupiah-rupiah juga semua dijajankan di destinasi-destinasi yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Sungguh luar biasa. Jadi keluarga Jogja sekarang tahu ya bahwa ternyata Badan Otorita Borobudur ini sudah merambah untuk Jateng DIY dan sudah merambah dari yang tadinya hanya sektor wisata saja, kemudian langsung ke mungkin dari ekonomi menengah, UKM yang mulai langsung bisa diangkat oleh BOP ini sendiri kan Ibu ya? Iya, namanya ekonomi kreatif. Jadi kita bagaimana caranya supaya pariwisata dan ekonomi kreatif itu semua ikut terbangun. Bagaimana caranya terbangun itu? Ya kita harus siap-siap sekarang. Ini ada positifnya, ada negatifnya juga dengan ada pandemi. Jadi dengan adanya pandemi ini kita siap-siap sekarang. Sehingga kalau nanti pas dinyatakan siap untuk dibuka lagi, para destinasi itu semuanya siap. Jangan sampai pas lagi dibuka ternyata kedandapan belum siap gitu ya.
Mulai sekarang sudah disiapkan semua ya Bu Semua ya? harus ada pelatihan-pelatihan, ada pendukungan, ada fasilitasi, bagaimana caranya semua bisa bersama-sama terbangun. Oke, yang sekarang disiapkan mungkin yang diberikan arahan Ibu kepada seluruh UKM atau penggiat wisata, ya kan? Itu tetap dengan prokes yang ada, Pasti, Bu? pasti. Oke, Prokes tetap itu nomor dengan satu. Jadi kita ada CHSE itu ya, kita lakukan pendampingan. Aha. Nah setelah pendampingan itu mereka juga harus dimonitor, Oke. dievaluasi setiap tahap. Minggu demi minggu tuh kita selalu evaluasi, kita datang. Ada orang yang datang mengevaluasi, bener nggak dijalankan. Sudah dikasih pelatihan ini dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah mengelola selain CASE itu adalah untuk carrying capacity, ngitung. Terus untuk manajemen visitor, itu kita lakukan pelatihan. Supaya benar-benar orang siap, benar-benar pengelolanya siap untuk bisa menerima tamu-tamu lagi. Oh ya, saya juga dari BOB juga melakukan pelatihan digital kreatif ya. Jadi nanti ada untuk fotografi, videografi. Jadi anak-anak di sekitar destinasi itu diajari untuk menggunakan handphonenya yang sederhana itu membuat konten-konten digital yang baik. Wow, jadi terus mengikuti perkembangan teknologi ya Bu ya. Sekarang zamannya digital. Berarti ekonomi kreatif itu juga ada dan di bawah BOB ini Bu? Iya, kita harus membantu itu juga. Gitu ya Bu ya. Kemudian kalau saya lihat ya di kantor BOB sendiri, di mana-mana itu ya, keluarga Jogja ya, semua ada bertuliskan Wonderful Indonesia. Jadi sejauh mana sih Ibu sebenarnya punya gambaran-gambaran tentang Wonderful Indonesia, sementara Ibu sendiri ditugaskan untuk wilayah Jateng DIY yang tadi ada 37 gitu ya. Apakah mungkin yang lainnya juga nantinya akan masuk dalam BOB itu sendiri? Jadi gini, pemerintah itu membentuk badan otorita di beberapa tempat. Dan yang paling sekarang saat ini yang sedang menjadi utama adalah 5 destinasi pariwisata nasional ya. Jadi ini super prioritas. Danau Toba, Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, Badan Otorita Labuan Bajo Flores, lalu ada 2 KEK yaitu Mandalika dan Likupang. Jadi ini 5 destinasi super prioritas. Jadi ini kan diharapkan ini semua menjadi hub-hub yang bisa mengajak yang lainnya untuk bisa sama-sama terangkat. Saya ceritain tentang Badan Otorita ya. Jadi ngapain aja sih Badan Otorita Borobudur gitu ya. Nah, kami kan punya 2 tugas seperti yang tadi saya sampaikan, di otoritatif sama di koordinatif. Kalau di koordinatif itu kan pasti kita mensinkronisasikan banyak kegiatan. Nah, tapi kalau di dalam otoritatif itu kami membangun satu kawasan. Jadi kami membuat master plan-nya sudah siap. Kami sudah membuat DED-nya juga sudah siap, tinggal kita pelaksanaan tahun 2021 ini untuk bisa untuk konstruksi ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kawasan ini menjadi kawasan yang siap di investor untuk investasi. Jadi nanti kita bikin master plan, ada kafling hotel, ada kafling apapun fasilitas yang ada di dalam. Nah, nanti kita mengundang investor untuk investasi di situ. Oh iya. Nah, dengan adanya investasi di situ, tentunya kita akan ada pergerakan perekonomian, pertumbuhan. Jadi menimbulkan multiplier effect bagi lingkungan, khususnya di wilayah DIY dan Jateng. Kemudian Ibu, kita juga pengen tahu dong, investor yang terbanyak itu yang selama ini dari Badan Otorita Borobudur ada list gitu ya, itu dari mana Ibu? Kebanyakan sih dari Indonesia saja. Oh, dari Indonesia saja karena ya. yang banyak punya uang dia juga banyak di sini. Jadi bisa investasi di situ. Tapi yang paling penting adalah operatornya. Investor bisa dari mana saja. Yang paling penting adalah operatornya. Operatornya harus berstandar internasional. Chain internasional itu berarti punya mata rantai dengan internasional, sehingga dia bisa mengoperasikannya dengan level yang benar, level standar yang bintang 5,
untuk bisa membuat event apapun, bisa investasi apapun. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, sangat menarik sekali ya kalau sudah ngobrol dengan Ibu Indah, kayaknya kita jadi pengen wisata kemana-mana, pengen lihat betapa indahnya gitu ya, budaya-budaya yang ada, dan pastinya kita akan lagi mengulik lebih dalam tentang BOB, Badan Otorita Borobudur, bersama dengan Direktur Utama BOB, Ibu Indah Djuanita. Anda jangan kemana-mana, keluarga Jogja, saya Yosi Winosi akan kembali sesaat lagi.